Kembali lagi bersama Silent Tutorial di sini. Kali ini kita akan nyoba toolsnya dari nailpatel.com. Dia punya tools namanya Ubersuggest ya. Kita langsung aja. Ubersuggest nih, app.nailpatel.com. Nailpatel ini seorang digital marketer dari India, tapi dia udah punya perusahaan sendiri, dia punya tool sendiri, dan dia cukup dipercaya oleh orang-orang untuk ngerjain digital marketing mereka di seluruh dunia. Dia juga sering jadi pembicara, dia juga sering memberikan tips-tipsnya di YouTube, dia juga sering memberikan banyak artikel-artikel SEO, artikel-artikel yang sangat bagus lah untuk kita pelajari kalau kita mau belajar tentang dunia digital marketing. Di sini udah kita buka nih Ubersuggest, dia bentukannya adalah orang-orang gini. Kita bisa lihat traffic grow-nya, kita bisa lihat alert SEO isunya, kita bisa lihat rankingnya, sama lah ya kayak SEMrush, cuman dia lebih lebih minimalis gitu lah. Nah di sini kita biasanya disuruh untuk sign in dulu. Di sini ada sign in dulu. Tapi karena ini adalah kita coba dulu ya, pertama-tama kita coba dengan website, ya mungkin website dia sendiri dulu aja kali ya, nailpatel.com. Sebenarnya dia udah punya banyak banget tutorial tentang apps yang ini sendiri di YouTube channelnya dia. Kalau bisa mau nyari YouTube channel Nailpatel itu banyak banget tutorialnya dari yang panjang sampai yang pendek, biasanya dia udah ada gitu. Cuman kita mau nyoba dulu nih sendiri di sini. Membingungkan kah atau memudahkan kita gitu toolsnya. Aku udah sering sih pakai tools ini kalau memang dari SEMrush. Kita pakainya SEMrush juga, SEMrush yang limit banget gitu ya, nggak bisa, kita nggak bayar gitu alias yang gratis, jadi ya ada berapa kali request langsung dia stop, nggak bisa. Nah kalau si nailpatel.com ini juga kayaknya kayak gitu juga, waktu itu pernah nyoba, ada beberapa kali hit request, terus setelah itu dia minta kayak subscription lagi gitu. Nah ini kita coba di sini. Indonesia ada sebenarnya, di sini Indonesia ada. Kita mau lihat nih nailpatel.com di Indonesia sepopuler itukah? Coba kita search nih, kita lakukan tanpa sign in ya, langsung kita search. Ya dia tidak sepopuler itu ya di Indonesia, dia tidak ada datanya bahkan di Indonesia. Kita coba yang lain mungkin ya, yang paling populer di Indonesia misalnya Tribun News, tribunnews.com. Coba kita search. Nah ini kan baru kelihatan nih, ini dia nggak pernah ngasih tahu seberapa persen dia dengan Google Analytics yang kita punya itu, diskrepensinya berapa besar, nggak pernah ngasih tahu. Dan dia juga kayaknya nggak pernah menuju ke arah sana. Dia cuma pengen lihat ini adalah gambaran secara garis besar ya, karena tools SEO itu kan rata-rata gitu. Kita cuma memberikan gambaran secara garis besar apa yang sudah terjadi pada website tersebut gitu. Jadi kalau misalkan mau exact ya harus kita tanam gitu. Bahkan kalau misalnya kita tanam juga kita bisa otak-atik, kayak misalkan Google Analytics itu misalnya kita bisa tanam ya langsung di website, tapi kita bisa menurunkan bounce rate-nya menjadi 0 gitu dengan tambahin satu script aja gitu. Nah kayak gitu-gitu sebenarnya kan bisa gitu. Nah ini kalau kita lihat dari tribunnews.com, ini saya bukan orang Tribun News cuman memang Tribun News ini sangat populer ya. Kalau misalnya kita nyari sesuatu keyword itu pasti Tribun News itu muncul terus. Nah beserta domain-domainnya, dan sangat informatif sih menurut aku ya. Ini ada organic keywords-nya. Kita lihat di sini maksudnya adalah numbers of keyword domain dari tribunnews.com ini yang ranking di organic search-nya ada sekitar 1.093.541 yang skornya menurut nailpatel.com ini adalah amazing. Terus organic monthly traffic-nya sekian, 4 jutaan, dan ini adalah menurut Nailpatel juga amazing. Organic monthly traffic ini adalah total estimate traffic yang dimiliki oleh tribunnews.com dari organic keywords-nya, jadi sekitar 4,2. Domain score, yang seperti kita tahu semua SEO tools pasti punya domain score sendiri-sendiri dan namanya juga masing-masing
berbeda-beda. Ada namanya domain authority atau trust authority atau ya page ranking kayak gitu-gitu. Semuanya pasti punya nama sendiri-sendiri, tapi rata-rata mereka punya cara menghitung sendiri gimana caranya mereka bisa mendapatkan nilai itu. Biasanya kalau sudah angkanya itu 1 sampai 100, biasanya kalau sudah mendekati 100 berarti sudah bagus gitu ya. Di sini ada backlinknya sekitar 15 juta, yang no follow-nya 3,1. Berarti ya masih di bawah kalau untuk no follow-nya ya. Berarti backlink ini sangat besar untuk tribunnews.com. Dan jangan lupa kalau misalnya kita masuk ke nearportal.com ini, kita langsung dikasih dashboard seperti ini yang masuk ke competitor report gitu. Dan ini masuknya ke traffic overview. Di sini kita nggak dapetin, mungkin karena kita belum sign in atau kita belum submit dari atau subscribe untuk Uber Suggest dari Nearportal ini. Jadi kita mungkin kalau dari Semrush yang udah pernah lihat Semrush di video saya waktu kemarin, itu ada di bawahnya ini ada domain, terus sebelahnya ada domain lagi, sebelahnya lagi ada domain. Jadi bisa perbandingan domain kita dengan domain A, domain B, domain C gitu ya. Terus kita langsung search gitu. Nanti kalau di sini nggak ada. Untuk lihat historical data kita harus upgrade. Dan ini adalah data dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Ini setinggi ini ya. Pastinya nanti kalau misalnya kita mau upgrade pun ya grafiknya pasti akan setinggi ini. Ini kan sudah hampir dia menyentuh 6 juta untuk organic monthly traffic. Dan dia juga nggak ngasih numbers yang ini ya, numbers yang exact. Ini cuma 4,3 visit, 4,1, 4,9 dan 5 juta visit. Ini untuk keyword rankingnya juga dia nggak ngasih sebelum bulan Juli. Ini cuma dia ngasihnya untuk posisi ranking pertama itu di bulan Oktober. November dia belum bisa ngasih ya, mungkin karena memang belum habis bulan. Ini sekitar 79.000 keywords ranking di posisi 1 sampai posisi 3. Jadi luar biasa ya untuk Tribun News ini. Dan selebihnya itu rankingnya dari 180 itu 8 sampai 10 itu masih di page 1 ya. Terus lebihnya di page 2 itu 585.000 keywords itu di posisi 11 sampai ke 50, dan 247.000 keywords yang dari posisi 50 sampai 100. Kalau kita lihat beritanya untuk SEO page-nya by country Indonesia. Ini kita lihat di sini. SEO title URL adalah title yang terlihat di Google Search untuk URL tersebut. Ini adalah daftarnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Di sini lebih ke entertainment ya dia. Di sini ada lagu TikTok, terus ada chord gitar, terus ada lirik chord gitar, terus ada Tribun News Mobile nih, aku nggak tahu kenapa nih ada apa di sini. Dan download lagu MP3. Ini estimate visit. Estimate visit di sini maksudnya estimate monthly visit. Jadi estimate traffic dari page yang ada di sini, estimate trafficnya dari masing-masing page ini yang didapat dari Google gitu. Dan backlink yang banyak ini ada di tribunnews.com mobile. Untuk page tribunnews.com mobile ini cukup banyak ya backlinknya. Lalu kalau dari share Facebook juga banyak banget, ini dari tribunnews.com mobile. Untuk lirik lagu Unmasked ini juga dari Facebook banyak yang share. Ini aku nggak tahu kenapa dia pakainya Pinterest bukan Instagram atau yang lain-lain ya mungkin, atau LinkedIn, atau yang biasa dipakai di luar kan Facebook, Instagram, LinkedIn, atau email, atau WhatsApp atau yang lain gitu. Dia lebih memilih untuk menampilkan Facebook sama Pinterest. Nah ini adalah SEO keywords-nya menurut aplikasi apps.nearportal.com untuk Indonesia. SEO keyword maksudnya adalah keyword yang dimiliki oleh domain tribunnews.com ini yang ranking di organic search-nya. Ini adalah keywords mereka. Kalau kita lihat di sini memang kelihatan banget ini entertainment sekali ya. Dan ada bola di sini satu, Juventus. Ada news juga. Terus ada selebihnya ini ada K-pop juga nih, ada BTS ya. Lumayan banyak di 1,2 juta untuk volume search-nya.
volume search ini sama dengan volume search yang ada di Keyword Planner, tapi saya nggak pernah ngecek banget dan nggak ada, setahu saya nggak pernah ada omongan dari atau artikel dari Nia Patel gimana tentang search volume yang ada di sini, apakah sama dengan search volume yang ada di Keyword Planner. Pasti akan ada diskrepansi sih, karena setiap tools itu kan perhitungannya beda. Ini adalah posisi dari Google Search. Kalau misalnya kita nge-search untuk posisi keyword YouTube, ini biasanya dia masuk ke posisi 9 si URL tribunnews.com-nya. Untuk chord gitar dia posisi 1, download lagi dia posisi 8, Juventus dia posisi 3, Tribune News ini mungkin masuknya ke brand keyword ya, Tribune News walaupun dipisah. Ini chord berkas sinar 1, chord hanya 1, Telegram mode 2, dan WTS posisinya 5. Kita bisa cek sebenarnya. Ini untuk estimate visit, karena keyword YouTube dia mendapatkan visit 558.000. Terus turun ke bawah makin menurun. Kalau kita lihat dari brand keywordnya sendiri, dia mendapat visit 91.000. Terus ini estimate visit, estimate monthly ya. Jadi kira-kira setiap bulan dia dapat monthly-nya tuh segini sih, 600.000. Ini sebagai gambaran, jadi nggak bisa exact ya. Itu aja sih yang ada di kalau misalnya kita ngecek langsung ya di depan yang bisa ditampilkan oleh Ubersuggest ini, lebih ke apa ya, lebih mudah untuk dimengerti. Kalau SEMrush itu kan benar-benar untuk profesional ya. Semua tools ada semuanya, dari yang SEO, dari yang paid, terus dari sosmed, terus kita bisa juga ngecek dari SEO artikelnya. Jadi bener-bener diperuntukkan buat profesional banget digital marketing. Nah kalau yang tools Ubersuggest ini lebih disederhanakan, mungkin supaya orang lebih bisa membaca inti dari apa yang kita pengen tahu dari domain tersebut gitu. Ini depannya aja kita udah bisa ngecek sebenarnya bagus atau enggak sih domain kita gitu. Coba kita cek ini yang YouTube ya. Yang YouTube kita cek coba di Google Search apakah dia benar posisinya seperti itu di YouTube. Ya ini Google-nya, ya, ini YouTube ya. Apakah dia benar di sini? Oh enggak sih. Atau saya harus masuk ke Co-ID ya. Ini kan Co-ID. Kita coba masuk ke Google Co-ID. Nah ini udah Google Indonesia, di sini ada tulisan Indonesia. Coba kita lihat cek YouTube. Coba kita lihat apakah dia ada di sini juga. Dia tidak ada ya. Coba kita lihat dengan model incognito apakah dia muncul juga. Ini malah masuk ke YouTube. Otomatis masuk ke YouTube. Coba kita cek. Ya, dia tidak ada ya. Apakah dia ada di page 2? Tidak ada juga. Aku kurang tahu ya, mungkin ini data bulan apa ini, Oktober gitu ya. Jadi inilah kejadian gitu sampai bulan Oktober. Tapi kalau misalkan yang lain, coba kita lihat yang ini, chord gitar, CHORD gitar, CHORD gitar. Apakah dia benar ada di posisi 1? Di sini kita lihat ada di posisi 1 ya, dengan volume search 450.000, dia mendapatkan visit 36.000. Kita lihat posisi 1 justru Indian Times, posisi 2 baru Tribune News. Mungkin adalah posisi terbaru ya, mungkin dia bulan lalu dia posisi 1. Ini ada 2 kali Tribune News ya, 1, 2 untuk chord gitar. Ya tidak ada lagi, dia menduduki 2 posisi 2 dan posisi 3 di bulan ini. Kalau kita lihat lagi sebenarnya ini lebih ke, coba kita cari yang Juventus apakah dia masuk ke ini ya. Ini selain top stories, X, Juventus.com, Wikipedia bola, justru ini adalah OKZone, Detik, terus langsung Instagramnya Kompas,
bola.net transfer market. Jadi dia sudah tidak ada lagi di posisi 1 untuk posisi 3 untuk keyword Juventus. Jadi sangat disayangkan ya. Kalau kita lihat lagi yang Tribun News yang dipisah, Tribun.news di sini ada. Ya, dia di posisi 1. Mau disambung atau dipisah dia tetap di posisi 1. Ini memang sangat penting ya. Kalau kayak gini-gini. Tapi kita lihat di sini nggak ada knowledge panel ya. Coba kita cek Kompas ya. Kompas itu dapat knowledge panel nggak ya? Kompas. Ini ada kompas.com. Kita lihat apakah dia ada knowledge panelnya. Oh, dia tidak ada juga. Coba kita lihat Detik ya. Detik ada. Detik ada knowledge panelnya. Detik ada. Kita lihat di sini dia dapat knowledge panel. Dan ini dari Wikipedia. Mungkin Detik sendiri yang nulis ya. Bisa jadi untuk optimasi secara SEO-nya dia nulis sendiri dari Wikipedia. Jadi dia dapat knowledge panel sendiri. Dan dia udah ngasih tahu ini tentang segala macam informasinya. Di sini. Detik, terus apa lagi ya? Mungkin CNN ya, CNN Indonesia. Apakah ada? Ya, CNN Indonesia ada. CNN Indonesia punya knowledge panel. Jadi kalau Tribun News itu belum ada, Kompas itu belum ada ya. Apa lagi bisa kita cek? Misalkan ini ya, viral video TikTok anak ungkap riwayat pencarian. Ini coba kita cek. Ya, ini masih ada. Dan ini juga baru ya, 21 Oktober. Ininya artikel ini ditaruh di sini. Dan dia sistemnya ini kita baca ke halaman selanjutnya kalau untuk yang desktop ya. Coba kita geser ini apakah dia coba kita lihat. Oh ya, ini nggak ngikut ya berarti. Jadi ini ngikutnya begini caranya. Ya. Seperti ini. Terus apa lagi ya? Bisa kita cek ini di sini. Untuk menggunakan free version dari Uber saja, 1 dari 3 free daily service available, kita harus upgrade. Oke, kita lihat plans dan pricingnya. Kalau monthly kita saving 70%, kalau lifetime kita saving 90%. Ini ada paket individual, bisnis sama enterprise atau agency. Dan masing-masing punya 7 days free trial. Ya, di sini ada detailsnya. Ya, detailsnya, reportnya, projectnya, numbers locationnya yang berbeda ya. Terus ini dari content IDS-nya, dari keyword suggestion, terus data exportingnya, ya makin lama makin banyak ya. Jadi kalau untuk yang paket agency sangat besar. Dan only one. Kalau dia mau bandingin dengan yang lain, dia memang lebih murah ya. Kalau Ahrefs itu dia menurut dia adalah sekitar $99 sampai $999. Kalau Semrush itu 100 sampai 400, Moz itu 99 sampai 599. Jadi dia memang lebih miring harganya dan lebih mudah dimengerti kalau menurut saya. Kalau memang kita mau growing SEO traffic kita dari blog kita sendiri atau dari kalau misalnya kita punya UMKM. Ya, ini adalah price-nya. Kita lihat lagi back. Ini kita juga nanti ada support, tiap supportnya. Itu aja sih dari Narpatil kalau misalnya kita masuk ke toolsnya. Jadi sebenarnya kalau untuk bahasa juga dia ada banyak bahasa di sini ya. Sayangnya dia belum masuk ke bahasa Indonesia. Tapi di sini dia udah bisa crawling Indonesia, udah masuk. Mungkin negara lain bisa nggak ya yang lebih kecil gitu? Coba kita lihat ya. Papua New Guinea juga udah masuk. Terus nggak tahu mungkin negara-negara yang lain apakah sudah, kayaknya nih patokannya dia harus ini bisnis core ini. Karena kalau kita klik city atau country, ini yang muncul. Ya, ini dia ngasih step by stepnya untuk sign in dulu. Udah gitu kita kalau belum sign in ya kita sign up dulu, terus bikin projectnya, terus edit keyword.
sih. Saya suka pakai ini juga sih sebenarnya, lumayan mudah dimengerti sih. Dia juga nggak terlalu banyak apa ya, menu di sini. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja. Knowledge page-nya, ada coaching-nya, ada support-nya. Untuk lebih lengkapnya bisa kita kulik-kulik lagi dari YouTube channel dia atau dari blogging dia. Kalau kita search di Google juga banyak banget caranya. Dia menjelaskan sendiri dan dia juga nggak pelit kasih ilmu gitu loh untuk update-update terbaru tentang SEO atau lokal SEO, international SEO gitu. Dia biasa ngasih tahu dan dia udah biasa untuk jadi speaker gitu, memberikan solusi ke orang-orang gimana caranya supaya bisa menjadi seperti dia kayak gitu. Ini juga ada tarif consulting ya. Kalau tarif consultingnya, kita harus ngisi ini untuk book call-nya. Jadi sudah dipercaya ini sama Facebook, NBC, eBay, Google bahkan ya. Jadi orang ini memang sudah terkenal ya. Supaya dia bisa bikin apps seperti ini. Itu aja sih dari Silent Tutorial. Semoga next time-nya ya kita bisa membahas lebih panjang lagi tentang Ubersuggest. Dan jangan lupa kalau misalkan mau tahu tentang artikel-artikel SEO bisa dicek di lesdiaidontina.com. Di situ juga banyak artikel-artikel yang entertainment sifatnya yang saya suka, biasanya saya angkat di situ. Terus udah gitu silahkan like, comment, subscribe channel ini karena memang butuh banyak banget semangat dari viewers semua. Semoga aja ya pemirsa channelnya makin besar dan saya makin bisa untuk memberikan banyak ilmu saya di sini. Sharing lah, kita sama-sama sharing karena belum tentu ilmu saya ini lebih tinggi dari yang nonton. Itu aja dari Silent Tutorial. Terima kasih, bye.